Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Nuraini. Saya mahasiswa Universitas Bung Karno, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1101190106. Dalam video kali ini, saya akan menjawab ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Soal yang pertama. Alvin Toffler menulis The Third Wave. Dia membagi perkembangan peradaban manusia dengan teknologinya menjadi 3 bagian, yaitu fase pertanian, fase industri, dan fase pasca industri. Jelaskan. Alvin Toffler membagi perkembangan peradaban manusia menjadi 3 tahap, yaitu gelombang pertama, masyarakat pertanian. Tahap peradaban manusia yang pertama terjadi pada tahun 800 sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi, yang merupakan tahap di mana manusia mulai menemukan serta menerapkan teknologi pertanian dan mulai menetapkan pada suatu tempat. Gelombang kedua, masyarakat industri. Gelombang ini terjadi pada tahun 1500 Masehi sampai dengan 1970 Masehi, yang merupakan era masyarakat industri dengan timbulnya imperialisme dan kolonialisme yang berbudaya pada produk massa, komunikasi massa, dan media massa. Masyarakat informasi dapat disamakan dengan masyarakat pasca industri di mana kesejahteraan mereka bukan lagi berbasis pada tenaga industri melainkan pada proses, pengemasan, dan penggunaan data dan informasi. Gelombang ketiga atau masyarakat informasi. Tahap peradaban manusia ini terjadi dalam rentang waktu antara 1970 hingga 2000 Masehi. Pada tahap ini terjadi kelangkaan bahan bakar fosil sehingga manusia akan kembali ke energi yang dapat diperbarui. Terjadi globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Soal yang kedua, teknologi syarat dengan nilai-nilai tertentu dan mengganggu kemampanan manusia yang berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia. Uraikan kondisi tersebut. Teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang khusus dalam rangka pemecahan permasalahan hidup manusia sesungguhnya adalah upaya manusiawi untuk membuat kehidupan manusia yang lebih baik. Munculnya teknologi dari sisi ini membawa manusia ke arah dinamika yang lebih baik. Sementara di sisi lain, di dalam kenyataan penerapannya justru tampak beberapa efek destruktif yang bertentangan dengan makna kehadiran teknologi itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini, di manakah sebetulnya titik yang dapat kita soroti untuk dapat menganalisa terjadi penyimpangan dan kesalahan? Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Di mana sebagian realitas yang terlihat justru tidak relevan dengan maksud dan makna yang terlambung dalam latar belakang dan pengertian adanya teknologi. Soal nomor 3. Bagaimana masyarakat pertanian dan industri, masyarakat informasi juga mempunyai ciri-ciri? Sebutkan dan jelaskan. Ciri-ciri masyarakat informasi. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari masyarakat informasi, yaitu 1. Adanya level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan akan informasi yang tinggi. Contohnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, berkumpul pada suatu organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Yang kedua, pengajaran bisnis serta kegiatan-kegiatan lainnya. Ketiga, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Yang keempat, masyarakat yang sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Yang kelima, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Yang keenam, mengakses informasi superhighway atau berkecepatan tinggi. Yang ketujuh, distribusi informasi berubah dari tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi seperti terbaru, jurnal, dan prediksi. Yang kedelapan, sistem layanan berubah dari manual ke elektronik. Contohnya e-service. Yang ke-9, sektor ekonomi bergeser dari penghasilan menjadi barang ke pelayanan jasa. Yang ke-10, kompetisi bersifat global dan ketat. Soal nomor 4. Masyarakat maya memiliki realitas antara lain bermain topeng, miskinnya tatap muka, budaya narsisme, membangun avatar, alone together, budaya selalu terhubung, budaya komentar, kekariban dan keheningan, dan kedangkalan makna. Jelaskan. 1. Bermain topeng. Namanya juga topeng. Ia bisa dipakai untuk menceritakan dirinya sebaik mungkin. Topeng telah mampu menutupi jati diri seseorang dalam arti yang sesungguhnya bisa jadi seorang menjadi cerewet dan ramai dalam masyarakat maya, meskipun dalam realitas sesungguhnya dia adalah pendiam. 2. Miskinnya tatap muka. Salah satu alasan mengapa banyak individu menjadi anggota masyarakat karena alasan akses kemudahan berkomunikasi, sebut saja miskinnya komunikasi tatap muka dalam masyarakat maya. Sherry Turkle pernah mengatakan, kebutuhan untuk bertemu dengan orang lain telah difasilitasi dengan mudah oleh dunia maya. 3. Budaya narsisme yang berarti perasaan cinta pada diri sendiri yang berlebihan atau orang yang mengalami gejala ini disebut dengan narsis. Dalam istilah sekarang, orang yang disebut narsis karena perilaku yang memperhatikan diri sendiri secara berlebihan.
Secara sederhana juga bisa diartikan sebagai orang yang senang pamer atau menunjukkan dirinya sendiri agar diketahui oleh orang lain. Barangkali narsis mempunyai beberapa indikator. 1. Mencintai diri sendiri yang berlebihan, sulit menerima cinta dari orang lain. 3. Susah merasakan perasaan orang lain. 4. Mendengar pendapat sendiri. Dan yang kelima, melihat lingkungan sekitar dari sudut pandangannya sendiri. Keempat, membangun avatar. Avatar adalah dunia lain yang diciptakan oleh seseorang dan hanya ada dalam masyarakat maya. Contohnya, anggap saja sebuah Monas. Monas itu adalah avatar dari Jakarta. Ia mewakili kota Jakarta. Jika orang melihat foto Monas tersebut, seseorang juga bisa membuat avatar tertentu agar dikenal oleh orang lain tanpa melihat diri kita sendiri. Setiap orang tentu saja bebas membuat avatar sendiri yang mengomunikasikan sifat khas dari diri kita kepada orang lain. 5. Alone together. Alone together adalah istilah khas yang melekat pada seseorang yang sikap atau perilakunya dipengaruhi oleh keberadaan teknologi komunikasi seperti internet. 6. Budaya selalu terhubung. Selalu terhubung bisa dilihat dari kecenderungan manusia untuk selalu berbagi lewat postingan. 7. Budaya komentar. Budaya komentar telah mendorong manusia untuk eksis dalam masyarakat maya. Tak sedikit komentar-komentar itu berbobot, tetapi lebih banyak yang bersifat sampah. Jarang ada yang menulis komentar dengan memberikan data cukup dalam argumentasi. Budaya komentar ada yang berkaitan dengan budaya berbagi. Ketika budaya berbagi semakin marak, maka akan diikuti munculnya budaya komentar atau komen kultural. 8. Kekariban dan keheningan. Secara personal, masyarakat maya bisa saling akrab. Mereka saling berhubungan, entah melalui email atau jejaring sosial lainnya. Namun demikian, semakin mereka akrab dalam dunia maya atau bahkan dengan seseorang yang mungkin hanya dikenal melalui media sosial, menunjukkan sebenarnya ia sedang kesepian. Namun secara umum, masyarakat maya tidak saling kenal satu sama lain, bahkan belum pernah bertemu sekalipun. Anggota masyarakat maya jangan hanya dibayangkan sebagaimana pergaulan dalam masyarakat nyata. Anonim heterogen itu, mereka bisa akrab layaknya teman biasa di pergaulan sehari-hari. Namun demikian, keakraban mereka tentu saja semu. Jika ada kesalahan hubungan, konsekuensinya yang didapatkannya juga relatif ringan. 9. Kedangkalan makna. Kedangkalan makna bisa disebabkan karena hubungan yang lebih didasarkan juga pada rasionalisme ekonomis. Apalagi mereka punya motivasi beredar di masyarakat maya yang hanya untuk kepentingan bisnis. Bahkan dalam hubungan sosial, masyarakat maya pun bisa didasarkan pada rasionalitas ekonomi. Sejauh kamu tidak menguntungkan saya, hubungan kita bisa putus. Begitu kalau dikatakan secara lisan. Jadi hampir tidak ada persahabatan tulen dalam masyarakat maya. Maka hubungan dan kepentingan dalam masyarakat maya pun terkesan sangat dangkal. Sekian video yang saya buat kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.